Pertama-tama, kita langsung diperlihatkan sebuah aksi perampokan yang baru saja dituntaskan oleh dua orang pria. Terlihat jelas korban-korbannya harus tewas dengan luka sayatan di bagian leher. Setelah puas dengan barang-barang yang sudah didapatkan, mereka berdua langsung bergegas lagi untuk beranjak pergi dari lokasi tersebut yang tanpa disadari mereka malah memasuki wilayah terlarang. Kalau dilihat sepintas sih memang biasa-biasa aja ya. Tapi tidak lagi setelah salah satu dari mereka harus terkena anak panah entah dari mana dan film pun dimulai. Beberapa waktu kemudian kita dialihkan kepada sepasang suami istri yang bernama Arthur dan juga Samantha. Arthur yang lebih dikenal sebagai koboi di sebuah kota yang bernama Brykop ini pun harus berdiam diri saja di rumah setelah ia mendapatkan luka cukup parah pada salah satu kakinya. Beruntung Samantha merupakan seorang ahli medis dan Arthur sendiri tidak perlu khawatir atas kesembuhannya. Lalu, scene berganti lagi kepada situasi di dalam sebuah bar yang dimana bar tersebut baru saja didatangi oleh koboi lainnya yang bernama Bruder. Berbeda dengan Arthur, Bruder ini lebih sering berkelana ke tempat-tempat asing yang bahkan jarang didatangi oleh umat manusia. Tidak diketahui pasti tempat apa saja yang pernah ia jajahi, tapi yang jelas Bruder masih memiliki sifat rendah hati. Di saat yang bersamaan, kita diperkenalkan lagi kepada seorang sheriff bernama Franklin dan juga seorang deputi atau asisten sheriff bernama Kikori. Baru aja mau istirahat, Franklin malah mendapatkan laporan dari Kikori bahwa terdapat orang asing yang terlihat mencurigakan malam-malam begini. Ya mau nggak mau, Franklin mulai beranjak ke lokasi terakhir dari orang tersebut yang ternyata ia juga berada di dalam bar yang sama dengan Bruder. Nggak perlu basa-basi setelah ditanya tapi jawabannya kemana-mana, Franklin pun langsung menembak kaki dari pria itu serta membawanya ke sel tahanan. Setelah kejadian tersebut, rumahnya Arthur mulai didatangi oleh Bruder yang dimana Bruder meminta Samantha untuk datang ke sel tahanan demi mengeluarkan peluru dari kaki si orang asing. Merasa tidak akan memakan waktu yang cukup lama, Arthur pun mengizinkan istrinya untuk pergi walau sebenarnya ia sendiri masih ingin berduaan dengan Samantha. Sesampainya di sel tahanan, Samantha langsung mempersiapkan alat-alat medisnya sambil ditemani oleh salah satu bawahannya Franklin yang bernama Nick. Sedangkan Franklin bersama Kikori langsung bergegas pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Di malam itu juga, scene mulai mengarah kepada sebuah peternakan kuda yang sedang dijaga oleh seorang pria. Namun, pria itu sadar kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kandang kudanya sampai-sampai seluruh kuda mulai mengeluarkan suara yang cukup berisik. Tapi setelah diperiksa, ia tidaklah sempat melihat apa-apa dikarenakan lehernya sendiri harus ditebas oleh sosok misterius. Pada pagi harinya, Franklin yang baru saja ingin sarapan malah kembali didatangi oleh seorang peternak kuda yang mengaku kalau salah satu anak buahnya sudahlah tewas secara mengenaskan. Mendengar laporan itu, Franklin pun langsung mengajak Kikori untuk memeriksa lokasi kejadian dan memang benar mereka mendapatkan bukti kalau petugas tersebut sudahlah tewas dengan isi perut yang terburai. Lebih celakanya, Franklin tidaklah menemukan siapa-siapa lagi di dalam sel tahanan, melainkan ia hanya menemukan sebuah anak panah yang menancap di dinding. Dengan penemuan ini, Franklin pun langsung mengabarkan Arthur bahwa Samantha, Nick, beserta si orang asing telah dinyatakan hilang sejak tadi malam. Karena merasa terkejut serta tidak percaya, Arthur mau nggak mau harus ikut serta dalam sebuah rapat yang diadakan oleh Franklin di dalam bar. Pada rapat ini, Franklin mulai mengundang salah satu warga keturunan suku Indian dikarenakan Franklin curiga kalau serangan tadi malam berasal dari suku Indian. Tapi tidak lagi setelah warga itu berkata bahwa anak panah ini merupakan senjata dari salah satu suku tak bernama yang tinggal di wilayah padang pasir. Namun Arthur tidak ingin tinggal diam dan ia mulai memaksa Franklin kalau dirinya masih bisa berkuda. Ya, karena Arthur sangat-sangat antusias, jadinya ia pun diizinkan untuk ikut, tapi dengan satu syarat, jangan sampai menyusahkan mereka bertiga. Sebelum benar-benar berangkat, masing-masing dari mereka mulai meminta restu, baik itu kepada istri yang masih hidup dan juga istri yang sudah meninggal. Barulah setelahnya 3 ekor kuda pun langsung disiapkan oleh Bruder yang kali ini Arthur sengaja untuk membawa kudanya sendiri.
Dengan mengandalkan senjata dan juga perlengkapan yang seadanya, mereka berempat terus-terusan konvoi serta melewati waktu sambil menikmati pemandangan sekitar. Di saat matahari mulai terbenam, mereka langsung memutuskan untuk beristirahat yang tentu saja tingkat kewaspadaan haruslah tetap dijaga. Bahkan sebelum benar-benar istirahat, Bluder pun menyempatkan diri untuk mengelilingi lokasi mereka dengan sebuah tali yang sudah digantungi dengan banyak lonceng. Tentu saja dengan harapan lonceng-lonceng tersebut akan memberi tanda jika ada sebuah ancaman di saat mereka sedang beristirahat. Ketika pagi tiba, perjalanan pun kembali dilanjutkan tanpa ada rasa takut sama sekali yang menghantui mereka. Hanya saja bukanlah rasa takut yang menjadi masalah bagi mereka berempat, melainkan luka di kakinya Arthur mulai terlihat bermasalah. Tapi ya mau bagaimana lagi, perjalanan udah terlanjur dimulai dan mereka berempat pun kembali bergegas pada saat itu juga. Pada malam kedua ini, Kikori mulai bercerita kepada Franklin mengenai luka yang ada di kakinya Arthur. Kikori merasa kalau Arthur tidak akan bisa untuk terus memaksakan kondisinya, apalagi perjalanan masihlah sangat jauh. Tidak lama kemudian, camp mereka malah didatangi oleh dua orang asing yang mengaku kalau mereka adalah seorang penjelajah. Hanya saja, Bluder pun langsung menembak kedua orang tersebut karena ia tahu betul kalau mereka berdua adalah dua orang begal. Keesokan harinya, waktu mulai berganti dengan begitu cepat yang dimana mereka harus beristirahat lagi di malam ketiga. Sayangnya, kesigapan mereka tidaklah sebaik di malam pertama ataupun kedua, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau seluruh kuda mereka sudah dibawa kabur entah oleh siapa. Emang sebegitu ngerinya sih wilayah padang pasir kayak begini, apapun barang bawaan kalian sudah pasti akan dirampas kalau lengah sedikit saja. Ya jelaslah ya, situasi ini sangat-sangat merugikan bagi mereka berempat, apalagi untuk Arthur sendiri. Yang ujung-ujungnya, Arthur tidak bisa lagi mengimbangi laju dari teman-temannya dan ia pun meminta mereka untuk menaruh batu-batu di sepanjang jalur perjalanan. Kalau dilihat-lihat emang gak tega sih ya sama Arthur yang dimana ia benar-benar ketinggalan sangat jauh sedangkan teman-temannya sudah istirahat duluan selama 1 jam. Bukan karena anda setia kawan atau apa, tapi ya begitulah kehidupan koboi, mereka sangat benci dengan yang namanya dikasihani, baik itu oleh kawan maupun lawan. Seusai beristirahat beberapa jam, Arthur pun kembali dibangunkan oleh Franklin dan kali ini ia tidak sanggup lagi untuk berjalan. Ya apa boleh buat, gak ada solusi lain untuk menolong Arthur selain melakukan operasi darurat pada saat itu juga. Itu pun masih untung, Kikori cukup menguasai cara-cara pembedahan yang dimana ia juga sengaja membawa obat bius untuk berjaga-jaga. Dengan alat yang seadanya, Arthur mulai dieksekusi dalam sekejap yang berujung ia langsung ditinggal oleh mereka bertiga. Tapi ninggalinnya juga bukan cuma ninggalin doang sih, melainkan mereka juga menandai tiap-tiap jejak dengan beberapa bebatuan. Di malam keempat, Franklin memutuskan untuk tidak beristirahat dikarenakan mereka harus terus melanjutkan perjalanan yang cenderung lebih memakan waktu. Lalu tibalah pagi harinya dan kali ini mereka sudah sangat dekat dengan markas dari suku-suku tanpa nama. Terlihat jelas terdapat juga sebuah jalan sepetak yang sudah pasti selalu digunakan oleh orang-orang dari suku tersebut. Sialnya, belum lama memasuki wilayah mereka, Bluder malah harus terkena sebuah anak panah secara bertubi-tubi yang menyebabkan sedikit kericuhan di lokasi itu. Alhasil, Bluder pun harus sekarat pada saat itu juga dan ia mengaku kalau selama ini ia sering bepergian ke wilayah tersebut dan sudah membunuh 116 anggota dari suku itu. Ya, kalau begitu sih nggak heran ya jika mereka juga melakukan penyerangan ke kota Brighthop dengan tujuan melakukan hal serupa seperti apa yang sudah dilakukan Bluder selama ini. Yang ternyata keberhasilan mereka tidaklah bisa dirayakan secara cepat dikarenakan beberapa anggota lainnya mulai sadar akan kehadiran mereka. Itu pun Franklin dan juga Kikori harusnya sudah dibantai tanpa ampun sama sekali. Tapi pada kenyataannya mereka masih dibiarkan hidup pada saat itu serta langsung dibawa masuk ke markas mereka dengan cara ditarik pakai tali tambang. Dan benar saja, di dalam markas itu juga terdapat Samantha bersama Nick yang sedang dikurung, sedangkan si orang asing sudahlah disantap oleh suku tersebut.
Mengingat ini semua tinggallah masalah waktu, Franklin bersama Kikori yang baru datang pun terpaksa harus menyaksikan detik-detik terakhir dari seorang Nick yang sudah jelas ia akan menjadi santapan berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, seluruh pakaian Nick langsung dibuka pada saat itu juga, dan mereka juga sengaja untuk menguliti kepalanya Nick secara hidup-hidup. Bahkan sebelum benar-benar dimasak, tenggorokannya Nick langsung ditusuk dengan sebuah kayu tajam sampai menembus ke otak. Dan yang paling bikin ngilu, tubuhnya Nick malah sengaja dibalik 180 derajat yang dimana selangkangannya itu mulai dibacok sampai terbelah dua. Di saat yang bersamaan, Arthur terlihat sudah terbangun dari ketidaksadarannya dan dia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Dengan kondisi yang masih belum begitu baik, Arthur terus mengikuti tanda-tanda dari bebatuan yang sudah diberikan oleh rekan-rekannya. Ketika sudah benar-benar tiba di tempat tujuan, Arthur malah didatangi oleh dua anggota dari suku tersebut yang beruntungnya Arthur sangatlah sigap untuk mengatasi ancaman itu. Pada saat itu jugalah, Arthur langsung menyayat leher dari salah satu anggota suku tersebut setelah ia sadar kalau mereka selalu berkomunikasi dengan sebuah tulang yang tertanam di leher. Setelahnya, Arthur kembali lagi melanjutkan rasa penasarannya sambil meniup tulang tersebut. Memang cara itu sangat-sangat ampuh untuk membantai satu persatu anggota dari suku kanibal yang dimana Arthur bisa untuk mencicil mereka. Pada lain situasi, beberapa anggota dari suku itu mulai sadar kalau ada orang asing yang datang ke markas mereka dan kesempatan itu langsung digunakan oleh Franklin untuk melawan. Tapi sayang, tindakan Franklin malah berujung maut bagi dirinya sendiri sampai perutnya pun langsung dibelek pada saat itu juga. Celakanya lagi, si ketua suku malah mengotak-ngatik senjatanya Franklin, padahal mah dia nggak ngerti sama sekali fungsinya untuk apa. Yang sudah jelas atas rasa penasaran itu, Franklin pun harus tertembak secara konyol. Untung saja pada momen tersebut, Arthur sudah tiba di markas mereka dan Franklin langsung membantai si ketua suku sampai kepalanya lepas. Namun, apa boleh buat, kedatangan Arthur tetap saja tidak begitu berarti bagi Franklin sendiri, yang dimana Franklin berniat untuk menetap di sini demi menghabisi anggota yang tersisa sambil menunggu ajalnya. Sedangkan Arthur yang baru saja bergegas keluar dari tempat itu malah tidak sengaja melihat dua orang anggota suku yang sedang hamil besar dan ia pun sengaja untuk membiarkan mereka tetap hidup. Dengan alasan keturunan mereka tidak akan lagi mengganggu kota Brighthope asalkan tidak ada juga orang-orang yang mengusik keberadaan mereka. Di ending film, Arthur, Samantha dan juga Kikori mulai mendengar beberapa suara tembakan dari dalam markas. Yang sudah jelas, tembakan tersebut merupakan perlawanan terakhir dari Franklin sendiri sebelum ia benar-benar tewas dan film pun berakhir. Jujur aja ya, beberapa dari kalian banyak yang request film ini dan memang sih film ini berhasil bikin gua geleng-geleng pas nontonnya secara langsung. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Bone Tomahawk 2015. Sampai bertemu lagi di film berikutnya. Dadah!